Pada episode Bito kali ini kita sudah kehadiran seorang narasumber yaitu Bapak Haji Dian Herdiawan SPMM selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultural dan Penyuluhan. Beliau pernah menjadi Ketua Tim SWA Kelola Pengelolaan Pengembangan Kota Hijau, Tim Pengelolaan Sampah 3R, Tim Pengembangan Masyarakat Berbudaya Lingkungan Berbasis Pertanian, dan pembicara pada konferensi 3R ke-8 tingkat Asia Pasifik di Yokkaichi, Jepang tahun 2015. Dan pada episode kali ini kita akan membahas topik seputar inovasi ABCDE. Bogorian, bertemu lagi dengan saya Mona Lisa dalam acara Bitalk Bogor Talk. Pada episode kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yaitu Bapak Haji Dian Herdiawan SPMM selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultural dan Penyuluhan. Selamat datang Bapak, bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah dan luar biasa tentunya. Oke. Bapak, hari ini kita sharing-sharing sedikit ya mengenai inovasi ABCDE. Boleh jelaskan sedikit Pak, apa sih inovasi ABCDE itu? Ya, jadi ABCDE itu singkatan dari Agriculture Based Community Development Environment, yaitu pembangunan lingkungan pada kelompok masyarakat berbasis pertanian. Jadi kami di sini mengajak masyarakat khususnya kelompok tani di Kota Bogor untuk sama-sama bersinergi program dan berkolaborasi kegiatan dalam menciptakan atau mewujudkan kampung-kampung tani perkotaan yang ramah lingkungan. Dengan semangat tentunya adalah kita jaga alam, alam jaga kita, di mana kita ketahui bahwa apapun yang dilakukan oleh manusia, maka alam akan dengan cepat menyeimbangkannya. Jadi inovasi ini adalah terutama sekarang Bogor berkebun sebagai solusi terhadap keterbatasan lahan di perkotaan untuk bertani berkebun. Yang kedua juga solusi untuk sampah organik, di mana sampah organik ini bisa diolah menjadi sumber daya untuk pupuk. Dan saat ini kita ada namanya itu adalah biokonversi BSF, Black Soldier Fly, di mana sampah organik ini akan diproses menjadi pakan alternatif ikan dan juga unggas, dan juga kaskotnya untuk pupuk organik. Dan yang ketiga adalah sebagai solusi terhadap sampah non-organik. Dalam hal ini adalah sampah organik seperti halnya bekas-bekas kemasan, botol aqua menjadi pengganti pewadahan atau pengganti polybag. Itu sehingga terjadi keseimbangan lingkungan dan ekonomi di kampung-kampung tani perkotaan yang ramah lingkungan di Kota Bogor. Membahas masalah berkebun nih Pak, yang namanya berkebun pasti membutuhkan kerjasama dengan yang namanya iklim. Boleh dong Pak dijelaskan bagaimana sih cara menangani, mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim? Ini, betul. Jadi kan tadi Bogor berkebun sebagai pertama solusi terhadap sampah organik, ya, dan juga solusi terhadap sampah non-organik. Nah ini bagian dari adaptasi dan perubahan iklim. Jadi bagaimana kita menjadikan sampah sebagai sumber daya di pertanian atau berkebun. Jadi kami dalam hal ini DKPP itu memberikan pendampingan dan pembinaan dalam kegiatan Bogor berkebun, di mana tugas kami adalah memberikan penyuluhan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan bagaimana melaksanakan kegiatan berkebun atau bertani yang ramah lingkungan. Yang kedua, kami memberikan kemudahan kepada masyarakat dan petani Kota Bogor untuk bisa mengakses terhadap teknologi, kemudian permodalan, informasi pasar, yang intinya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam usaha tani. Nah yang ketiga, ini yang sekarang yang kaitan dengan tadi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, bagaimana kami meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap implementasi pelaksanaan fungsi-fungsi lingkungan hidup. Ini yang sangat-sangat terkait, sehingga kami lebih mengedukasi masyarakat untuk mau melaksanakan kegiatan yang sifatnya organik, memanfaatkan pupuk organik, pestisida nabati, dan juga kegiatan-kegiatan yang ramah lingkungan, seperti halnya kegiatan budidaya dengan sarana hidroponik.
Ini juga ramah lingkungan dan terhubung dengan adaptasi dan mitigasi iklim karena apa? Dengan hidroponik kita tidak akan mengenal musim kemarau atau musim penghujan karena dengan hidroponik itu penggunaan air terkontrol ya, dan tidak boros karena di bak-bak penampungan kita hanya bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkontrol dan terukur dengan hidroponik ini bagian dari adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Melalui inovasi ABCDE ini pasti proses berkebun dilakukan dengan sangat baik dan tidak sembarangan. Bagaimana sih Pak cara menciptakan pangan yang sehat dan baik? Ya, yang pasti pangan yang sehat ini adalah kalaupun kita melaksanakan pemupukan secara teratur atau berimbang. Dan kami pun mengedukasi masyarakat tani untuk tidak menggunakan pupuk ataupun pestisida kimia sintetis atau buatan. Sebetulnya tanaman itu membutuhkan unsur kimia, tapi kimia yang alami, ya, bukan yang sintetis atau buatan. Dan dalam memberikan nutrisi atau pemeliharaan tidak berlebihan sesuai dengan dosis. Kecuali pupuk organik. Kalau pupuk organik atau pestisida nabati itu aman, banyak digunakan juga efek sampingnya tidak ada. Tapi kalau yang kimia sintetis ini yang banyak menjadi racun yang akhirnya bisa menyebabkan pangan tidak sehat dan mengganggu tubuh manusia ataupun hewan lainnya juga terganggu dengan adanya kegiatan-kegiatan yang tidak ramah lingkungan dan menggunakan pupuk kimia sintetis dan pestisida sintetis racun yang berlebihan itu. Inovasi ABCDE ini mulai bersosialisasi pada tahun 2019 sampai di Desember tahun 2020 sudah mulai diresmikan oleh Bapak Wali Kota. Betul. Bagaimana sih Pak kelanjutan dari mulai tahun 2019 sampai dengan Desember tahun 2020 mengenai inovasi ABCDE ini? Jadi alhamdulillah ini salah satu bentuk apresiasi atau atensi dari Pak Wali Kota untuk bisa membangun namanya itu kemandirian pangan. Dengan adanya keterbatasan lahan di perkotaan, tapi dengan ada dukungan Pak Wali dengan melaunching Bogor Berkebun, apalagi di masa pandemi ini, masyarakat yang dirumahkan ataupun di rumah saja bisa menjadikan Bogor Berkebun sebagai alternatif penghasilan. Ya, seperti kita ketahui bahwa saat ini yang sedang booming adalah tanaman hias. Nah, tanaman hias itu sebagai bagian atau jenis dari kegiatan budidaya hortikultura. Hortikultura itu terdiri dari 4 jenis, yaitu sayur, buah, herbal, biofarmaka, dan juga bunga. Kelompok tani maupun masyarakat di Kota Bogor, dengan adanya pandemi yang terutama dirumahkan, itu banyak yang banting setir ke kegiatan pertanian. Seperti halnya kami di DKPP, kami punya lahan 1,3 hektar, di mana 3.000-nya untuk lahan perkantoran, 1 hektarnya itu lahan untuk budidaya. Kami bermitra dengan KTT Laskar Lawang Gintung. Dan di sana mereka budidaya jahe merah. Jadi betul bahwa kegiatan pertanian itu menjadi salah satu andalan dalam rangka alternatif pendapatan penghasilan masyarakat di Kota Bogor. Inovasi pastinya mempunyai banyak sekali kegiatan. Salah satunya yang saya tahu adalah kegiatan PET. Ya. Sebenarnya PET itu apa sih Pak? Ya, PET itu peningkatan ekonomi daerah. Jadi alhamdulillah di Kota Bogor dari tahun 2019 itu Poktan di Kota Bogor itu sekitar 190. 2020 itu tercatat menjadi 240. Dan sekarang sudah menjadi kurang lebih 250, sehingga dengan adanya pandemi ini semakin banyak masyarakat mungkin yang tadi yang dirumahkan ataupun di rumah saja itu bergabung kepada kelompok-kelompok tani dan menjadikan kegiatan petani sebagai alternatif mata pencaharian, sehingga ya pemulihan ekonomi daerah itu bisa tercapai. Dan kami pun di tahun 2020 karena semakin banyaknya gairah dalam pertanian ini terbentuk namanya APARI, Asosiasi Pekarangan Pangan Lestari. Ya, di sini ini mereka memproduksi berbagai jenis sayuran dan alhamdulillah di bulan April DKPP Kota Bogor mulai merintis
kegiatan agribisnis hilir. Kami membentuk toko Pasar Mitra Tani. Pasar Mitra Tani menjadi hilir tempat para poktan atau masyarakat Kota Bogor bisa menjual hasil pertaniannya. Dan alhamdulillah, poktan-poktan di Kota Bogor ini sangat-sangat terlihat. Kami ada WA Group Bogor Berkebun. Di situ bisa saling tukar informasi. Dan alhamdulillah juga kami sudah ada portal Bogor Berkebun. Dan kami pun terima kasih pada Diskominfo telah memfasilitasi kami untuk portal bogorberkebun.kotabogor.go.id sehingga memudahkan masyarakat untuk bisa saling tukar informasi di sana. Dan berbicara masalah hasil. Ya. Kalau boleh tahu apa sih Pak hasil atau pencapaian dari kegiatan PET ini? Hasilnya adalah semakin mudahnya masyarakat Kota Bogor itu bisa mendapatkan sayur mayur segar di setiap kelurahan. Ya karena di Kota Bogor, terutama kelompok wanita tani dan masyarakat tani itu sangat antusias dalam melaksanakan kegiatan urban farming atau berkebun. Itu pun kami pernah melonsing dan sampai saat ini masih berjalan istilahnya itu klinik Bogor Berkebun, di mana sejak dilonsing oleh Pak Wali tanggal Desember 2020 kurang lebih 150 orang itu sudah menukarkan fotokopi KTP dengan benih sayuran yang ada di kami. Dan itu yang di luar dari kelompok tani. Dan kelompok tani pun juga banyak yang mengajukan benih. Dan kami mendapatkan benih selain dari APBD juga dari perusahaan-perusahaan CSR benih dalam rangka mendukung Bogor Berkebun ini. Pada era saat ini, setiap kegiatan pasti melibatkan yang namanya teknologi. Dalam program ini, teknologi apa sih Pak yang digunakan? Yang pasti kalau di budidaya pertanian adalah lebih pada teknologi tepat guna, yang masyarakat bisa secara mandiri melaksanakan kegiatan budidaya pertanian di masing-masing. Contohnya hidroponik. Modul hidroponik itu lumayan harganya dari perpipaan. Tapi kami dengan adanya teknologi tepat guna, kami ada namanya itu hidroponik babe, barang bekas. Jadi mereka merakit modul-modul hidroponik itu dari barang-barang bekas sehingga harganya itu lebih murah. Yang penting kan fungsinya tetap sama. Kemudian juga kami ada teknologi informasi yang tadi melalui portal Bogor Berkebun, di mana masyarakat Kota Bogor bisa mengakses portal Bogor Berkebun ini, bisa berkomunikasi, menanyakan, mendapat bimbingan, dan kami pun juga selain di portal Berkebun, setiap masyarakat yang menukarkan KTP ke kami untuk benih dan juga kami berikan buku soft copy, buku saku Bogor Berkebun. Bagaimana cara melaksanakan kegiatan budidaya pertanian di lahan terbatas dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekeliling kita, yaitu otomatis harus yang organik yang kita kembangkan gitu Mbak Mona. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir ya Pak. Bagaimana sih harapan Bapak untuk program Bogor Berkebun ini agar kedepannya seperti apa? Harapan ke depan yaitu kami sih harapkan kegiatan Bogor Berkebun itu bisa masif sampai ke sekolah, hotel, perkantoran. Jadi kan kalau dulu tuh ada istilah RTH, ruang terbuka hijau. Kalau kita RTH kan pasti ke tanaman-tanaman estetika yang indah-indah. Ternyata hortikultura itu juga bisa menyumbang RTH, tapi RTH produktif. Ya, kalau RTH estetik kan hanya bisa dipandang. Nah, kalau RTH produktif itu kan bisa dipandang dan bisa dijual. Beberapa poktan di Kota Bogor sudah menggunakan fasilitas umum FASUM yang untuknya RTH itu menjadi RTH produktif. Contohnya KWT Berkah MBRR di Katulampa itu sudah memanfaatkan FASUM seluas 2.500 meter persegi untuk Bogor Berkebun sesuai dengan misi Kota Bogor. Dan visi Kota Bogor adalah kota yang ramah keluarga. Nah ini, jadi kami mengawinkan kegiatan urban farming, Bogor Berkebun, bagian dari kota yang ramah keluarga, di mana masyarakat mudah mengakses mendapatkan yaitu pangan yang sehat, dikonsumsi aman untuk lingkungan dan sejahtera untuk petani. Itu Mbak Mona. Baik, terima kasih Bapak sudah Sama-sama hadir ini untuk memberikan informasi seputar inovasi ABCDE dan semoga program ini terus berjalan dengan baik dan berkembang dengan baik. Alhamdulillah. Siang Mbak Mona, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga bermanfaat. Kita jaga alam, alam jaga kita. Terima kasih.
Terima kasih Bogorian sudah menyaksikan video ini. Semoga episode kali ini bisa menambahkan informasi lebih kepada kalian. Dan jangan lupa terus saksikan Bitalk Bogor Talk. Jangan lupa juga untuk di like, komen, dan subscribe karena kita akan terus memberikan informasi terupdate. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye!